Hai, kali ini kita akan belajar gimana sih cara mengelompokkan segitiga. Ada dua caranya. Pertama, kita lihat segitiganya apakah segitiga itu memiliki sisi yang sama atau tidak. Nah, cara yang kedua adalah berdasarkan sudutnya. Kalau yang bagian atas ini, kita mengelompokkan segitiga berdasarkan apakah segitiga itu memiliki sisi yang sama atau tidak. Yang pertama, segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya gak ada yang sama, beda-beda semua. Misalnya, kita punya segitiga yang sisi yang sebelah sini panjangnya 3 cm. Terus yang sebelah sini 4 cm. Terus yang sebelah sini 5 cm. Nah, segitiga yang seperti ini disebut segitiga sembarang karena sisinya tidak ada yang sama panjang. Sekarang segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki itu adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Nih, contohnya segitiga yang kayak gini nih. Sisi yang sebelah sini panjangnya 3 cm. Sisi yang sebelah sini 3 cm. Dan sisi yang di bawah sini 2 cm. Kita bisa lihat sama-sama kalau sisi yang sebelah kiri dan sisi yang sebelah kanan memiliki panjang yang sama-sama 3 cm. Terus yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti segitiga itu memiliki 3 sisi yang sama panjang. Nih contohnya, dua segitiga ini termasuk segitiga sama sisi karena panjang setiap sisinya sama-sama 2 cm. 2 cm, 2 cm, 2 cm. Ingat ya, segitiga yang sisinya semua sama panjang disebut segitiga sama sisi. Nah, kalau yang bagian bawah ini berdasarkan sudutnya. Segitiga yang ini disebut sudut lancip. Karena masing-masing sudutnya memiliki sudut yang kurang dari 90 derajat. Contohnya segitiga ini. Sudut yang ini besarnya 60 derajat. Sudut yang ini 59 derajat. Dan sudut segitiga yang ini 61 derajat. Kalau kita jumlahkan, semuanya berjumlah 180 derajat. Segitiga yang seperti ini disebut segitiga lancip karena semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, yang berikutnya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki sudut sebesar 90 derajat. Contohnya segitiga yang ini. Segitiga yang ini disebut segitiga siku-siku karena sudut yang ini adalah 90 derajat. Biasanya untuk sudut yang besarnya 90 derajat punya tanda yang kayak gini nih. Jadi kalau nanti kalian ketemu sama sudut yang memiliki tanda seperti ini, berarti besar sudut itu adalah 90 derajat. Nah, yang terakhir segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar lebih dari 90 derajat. Nih contohnya segitiga yang kayak gini nih. Kita anggap aja sudut yang sebelah sini besarnya 120 derajat. Sudut yang di sebelah kanan ini 35 derajat. Dan yang di sebelah kiri 25 derajat. Total semua sudutnya tetap 180 derajat. Tapi kalau segitiga tumpul, salah satu sudutnya pasti memiliki sudut yang lebih dari 90 derajat. Mungkin kalian tanya, bisa nggak ya segitiga yang bagian bawah gabung sama segitiga yang bagian atas? Bisa nggak ya kira-kira? Ternyata bisa loh. Kita ambil contoh yang segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang ini memiliki panjang 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Nah, segitiga sembarang ini punya satu sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi, selain sebagai segitiga sembarang, dia juga termasuk segitiga siku-siku. Contoh yang lainnya segitiga lancip nih. Segitiga lancip memiliki sudut yang kurang dari 90 derajat.
Dan kalau kita lihat segitiga sama sisi, besar sudutnya kan 60 derajat semua. Berarti semua segitiga sama sisi termasuk segitiga lancip. Jadi segitiga itu bisa merupakan gabungan dari yang bagian atas sama yang mengenai garis-garis istimewa pada segitiga. Apa yang akan kita pelajari? Baik, di sini ada jenis-jenis garis istimewa pada segitiga. Itu ada 4. Yang pertama itu garis bagi, yang kedua adalah garis tinggi, yang ketiga adalah garis berat, dan yang keempat adalah garis sumbu. Kita akan sama-sama membahasnya satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah garis tinggi segitiga. Jadi garis tinggi segitiga itu apa? Garis tinggi segitiga itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan garis sisi di depannya. Jadi sini ada kata kuncinya, garis yang ditarik ini ya, ditarik dari suatu titik sudut suatu segitiga dan tegak lurus. Ini diingat-ingat ya. Maksudnya apa? Kita lihat. Di sini ada segitiga ABC. Jadi ini ada titik A, titik B, titik C. Di sini kalau seumpamanya dari titik A ini kita tarik garis ke bawah seperti ini, ya, dari titik A itu harus tegak lurus dengan sisi BC. Ini kan sisi BC ya, di depannya ini ya. Jadi seperti ini garisnya. Garis ini harus tegak lurus nih. Nah, misalnya di sini saya beri nama D ya. Jadi karena AD itu tegak lurus sisi BC, ya, AD ini tegak lurus sisi BC, maka AD disebut garis tinggi segitiga ABC. Apakah masih ada garis tinggi yang lain? Titik C ini kita tarik garis lurus di sisi AB dan dia tegak lurus. Ini tegak lurus dengan sisi AB. Saya beri titik E, maka di sini juga boleh dikatakan bahwasanya CE tegak lurus terhadap sisi AB, maka garis CE ini juga disebut garis tinggi. Jadi kalau mau dipahami, sebenarnya sederhana seperti ini. Ini kan segitiganya sama ya, yang ini dengan ini. Jadi kalau mau garis ini, saya pindah ke sini, kan sebenarnya seperti ini ya. Ini andai kata nanti kita putar. Jadi segitiga yang ini, itu saya putar, posisinya berdiri seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Dan ini tegak lurus ya. Jadi di sini tadi yang C, di sini yang E, di sini yang A, di sini yang B. Nah, ini cuma untuk ilustrasi. CE ini karena tegak lurus dengan sisi AB, maka CE disebut garis tinggi segitiga ABC. Itu ya, teman-teman ya. Nanti bisa ditulis seperti ini lagi ya. Jadi di sini dengan kata lain AD, kalau yang tadi kan AD ya. Berarti ini CE tegak lurus sisi AB, maka CE disebut garis tinggi segitiga ABC. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Ini hanya sebagai contoh. Kita kembali lagi. Apakah masih ada garis tinggi pada segitiga ABC? Kita lihat di sini. Kalau tadi titik A sudah, titik C sudah, titik B belum kan ya? Kita ambil titik B, sama ini kita buat garis juga. Syaratnya di sini juga harus siku-siku juga. Misalkan ini saya beri titik F, BF tegak lurus sisi AC, maka BF disebut garis tinggi segitiga ABC. Cukup jelas ya. Pertemuan ketiga garis ini saya beri nama O. Kalau 3 garis atau lebih yang melalui satu titik, itu disebut konkuren. Garis apa itu? Garis AD, terus EC, terus BF. Ini kan melalui suatu titik ya. Titiknya apa? Titik O ini tadi. Titik O ini disebut konkuren. Kita simpulkan, jadi AD ini tegak lurus sisi BC. Maka AD disebut garis tinggi segitiga ABC. Yang kedua, BF tegak lurus sisi AC. Maka BF disebut garis tinggi segitiga ABC. Yang terakhir, CE ini tegak lurus sisi AB, maka CE disebut garis tinggi segitiga ABC. Kita lanjut yang kedua. Di sini ada garis bagi segitiga. Jadi garis bagi segitiga itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga yang membagi dua sama besar sudut tersebut. Jadi nanti ya di sini ya ada garis. Ditarik dari mana? Dari suatu titik sudut segitiga itu membagi dua sama besar sudutnya maksudnya. Jadi maksudnya seperti apa? Kalau digambarkan seperti ini. Jadi ada BAC, berarti titik sudutnya di A, atau ABC berarti di titik sudutnya di B, atau ACB berarti di C. Atau singkatnya saya sebutkan sudut A, sudut B, sudut C, seperti itu ya. Nah, ini kita bagi dua. Misalkan kita akan bagi dua yang sudut A ini ya, berarti tinggal kita garis saja.
Nah, ini kita bagi dua. Kita bagi dua. Kalau misalkan di sini, misalkan A itu 60 derajat ya. 60-nya itu dibagi dua. Berarti di sini nanti akan 30, di sini juga 30 derajat. Jadi sama. Nah, ini namanya udah garis bagi. Seperti itu ini ilustrasinya. Garis bagi ini tidak mempertimbangkan sini mau siku-siku apa atau enggak ya. Yang penting sudutnya di sini harus sama. Misalnya ini saya beri titik D seperti ini, maka di sini besar sudut DAC itu sama besarnya dengan BAD. Nah, ini akan sama besar sudutnya. Apakah masih ada yang lain? Kita yang ke sudut B ya. Kita bagi dua yang sama besar. Jadi yang di sini, ini yang saya silang, itu akan sama besar dengan yang bagian sini. Kalau di sini misalkan taruhlah 50 ya, sini 25, sini juga 25, seperti itu. Atau kalau misalnya ini saya kasih titik E di sini, maka di sini besar sudut nanti sama seperti ini ya. Sudut ABE itu pasti sama dengan sudut CBE. Masihkah ada garis bagi yang segitiga yang lain? T yang mana yang belum? Oh iya, A sudah, B sudah, C yang belum ya. Bagaimana itu? Kita lihat. Nah, ini sudah saya bagi. Tinggal kita kasih titik di sini. Misalkan F ini ya. Mana garis baginya? Nah, ini CF ini. Nah, ini besar sudutnya sama antara sudut BCF ya. Itu akan sama dengan sudut ACF. Bisa dipahami ya? Tetapi kalau ini besar sudutnya nanti sesuai sudut masing-masing ya. Selanjutnya, di antara garis bagi itu pasti akan ketemu satu titik. Andai kata ini titik P. Nah, ini intinya. Jadi kalau garis-garisnya tadi ketemu pada satu titik, bisa jadi suatu lingkaran seperti ini ya. Baik, jadi kalau disimpulkan, ini garis bagi segitiganya itu adalah AD, terus BE, terus FC atau CF. Sementara sudut DAC itu akan sama dengan sudut BAD. Terus yang kedua sudut DCF itu akan sama dengan sudut ACF. Terus sudut ABE itu akan sama dengan sudut CBE. Itu sebagai penegasan saja. Kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah garis berat segitiga. Apa itu garis berat segitiga? Garis berat segitiga itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga yang membagi dua sama besar sisi yang di hadapannya. Di sini ada kata kuncinya. Garis berat segitiga itu garis yang ditarik tetap ini dari titik sudut suatu segitiga ya, dan membagi dua sama besar sisi yang di hadapannya. Artinya apa ini? Ini sama, jadi ada segitiga ABC. Jadi ini kalau misalnya kita ambil titik A, garis yang membagi sisi BC ini sama besarnya sisinya itu. Jadi sederhananya begini dah garis berat itu. Kan misalnya BC itu 10 cm, maka nanti dibagi dua ya, sini 5, sini 5. Jadi kalau kita garis seperti ini. Jadi AD di sini itu sebenarnya merupakan garis berat membagi sisi BC ini sama panjang. Ya, itu besarnya sama. Jadi nggak peduli dia mau tegak lurus atau enggak. Ya, jadi ibaratnya di sini 5 cm, di sini juga 5. Nah, ini garis berat. Simbolnya biasanya ada tanda seperti ini. Ya, intinya sama. Bisa satu garis, dua garis, satu simbol yang lainnya. Apakah masih ada garis berat yang lain? Tadi kan baru titik A ya. Sekarang kita ambil titik B. Kemana? Ke arah sana. Jadi kalau digambarkan garisnya, anggap saja ini sama ya teman-teman ya. Nah, di sini ada garis BE, itu membagi sisi AC. Jadi misalnya AC-nya ini 12 cm ya, AE-nya itu jadi 6. Di sini juga jadi 6 cm. Ini CM-nya nggak saya tulis ya. Jadi panjangnya ini sama dengan ini, tapi belum tentu sama dengan ini, udah berbeda lagi ya. Jadi intinya sisinya itu AE sama dengan sisi EC. Garis beratnya mana? BE, AD. Ya, itu garis berat. Masih ada lagi, titik C-nya belum kan ya? Kita buat. Nah, ini saya beri garis CF. Sisi AB ini dibagi sama besar atau sama panjangnya nih. Saya kasih tanda yang berbeda. Contoh misalnya di sini ada 8 cm umpamanya ya. Sini 4, BF-nya 4 cm, AF-nya ini juga 4 cm. Jadi kalau disimpulkan, berarti garis berat segitiganya itu adalah ini. Garis apa? Garis AD, garis CF, dan garis BE. Ini ya garis berat segitiga ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat, garis sumbu segitiga. Apa itu? Garis sumbu segitiga adalah garis yang ditarik tegak lurus pada suatu sisi yang membagi dua sama panjang sisi tersebut. Maksudnya seperti apa? Di sini ada kata kunci ya. Jadi di sini kan garis sumbu segitiga ini kan garis yang ditarik tegak lurus
pada suatu sisi yang membagi dua sama panjang. Itu yang mana misalkan kita lihat. Jadi ini teman-teman ya. Jadi misalkan tadi ini harus dia itu garisnya itu tegak lurus, garis DE ini terhadap sisi BC ya, tapi ini membagi dua sama panjang. Seperti tadi misalkan garis BC ini atau sisi BC ini 10 cm, berarti di sini 5, di sini juga 5 cm. Tetapi apa? Ini harus tegak lurus. Kalau tadi kan kalau garis berat kan harus melalui titik ini ya, titik A ya. Kalau ini enggak. Jadi yang penting dia tegak lurus terhadap sisi BC. Nah, ini DE ini merupakan garis sumbu segitiga. Apakah ada yang lain? Kita lihat di sini. Jadi misalkan ini ada garis FG, ini dia tuh tegak lurus terhadap sisi AB dan membagi garis atau sisi AB ini sama panjang, maka FG ini juga merupakan garis sumbu. Jadi kalau ini tadi 10 cm ya, misalkan sini 8 cm ya, sini BF-nya 4 cm, AF-nya juga 4 cm. Jadi di sini dari sisi AC itu kita ambil garis, di sini ada HI. Di sini juga sama nih, membagi sama panjang. Misalkan AC itu 12, ya berarti di sini 6 cm. Di sini juga 6 cm. AI-nya itu garis-garis bertemu suatu titik. Nah, misalkan kita kasih nama X. Jadi kalau kita simpulkan, mana itu yang merupakan garis sumbu segitiga? Garis sumbu segitiga itu adalah DE, FG, dan HI. Nah, demikian ya tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu gambaran. Mohon maaf jika penjelasannya kurang terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.